Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul di rumah Allah untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebentar lagi insyaallah salat zuhur berjamaah akan kita laksanakan. Berdoa dan berharap kita kepada Allah, semoga aktivitas amaliyah yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan maupun yang akan kita lakukan diterima sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasul merupakan suri tauladan yang harus kita ikuti. Rasul merupakan manusia mulia, dan bahkan tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan bersolawat kepada Rasul berarti kita telah melaksanakan salah satu sunnah dari sekian banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan tentang keadaan orang Bani Israel dulu. Inna Bani Israel, kata Nabi, sesungguhnya Bani Israel ala salasah, ada tiga dulu macamnya. Pertama, ada namanya Aqra, orang yang buta, orang yang botak, tak tumbuh rambut di kepalanya. Yang kedua, ada namanya Abros, orang yang berpenyakit kulit. Yang ketiga, ada orang yang akma, orang yang buta. Fa'aradallah, lalu Allah menghendaki ayyabataliyahum, menguji mereka. Faba'asa ilaihim malakan, Allah mengutus kepada tiga orang tersebut satu malaikat. Fa'atal abras, datanglah malaikat ini kepada orang yang berpenyakit kulit. Datang kepada orang yang berpenyakit kulit, lalu disampaikanlah tentang perihal apa yang diinginkan oleh orang yang berpenyakit kulit tersebut. Ayyu syai'in ahabbu ilaika, apa sesuatu yang engkau inginkan? Biasanya kalau orang sedang sakit ditanya pasti dia ingin sehat. Kalau orang sedang tidak beruang, kalau ditanya pasti dia ingin punya uang. Maka dijawablah oleh Abras ini, orang yang berpenyakit kulit ini, saya ingin sehat, saya ingin kulit saya sembuh, saya ingin menjadi kinclong kembali kulit saya. Lalu famasahahu, lalu diusaplah oleh malaikat ini orang yang berpenyakit kulit tersebut, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sehat dia. Lalu disampaikan kepada orang tersebut,
ayyul mali ahabbu ilaika, sekarang harta apa yang paling kamu inginkan? Lalu dijawablah oleh orang yang berpenyakit kulit di awalnya tadi, yang sudah disembuhkan oleh Allah ini, saya ingin harta saya adalah onta. Lalu diberikanlah kepada orang yang berpenyakit kulit ini onta. Onta yang sudah mengandung. Lalu datang malaikat ini kepada orang yang kedua lagi, sambil berdoa kepada orang yang pertama tadi, barakallahu laka wa fiha, semoga Allah memberkahi apa yang diberikan kepadamu dan apa yang telah diberikan harta kepadamu. Datang kepada orang kedua lagi, ditanyakan juga seperti hal yang sama. Ayyu syai'in ahabbu ilaika, apa yang kau inginkan? Sesuatu apa yang kau sukai? Lalu dia menjawab, saya ingin kepala saya ditumbuhi rambut kembali. Saya ingin kulit saya bagus. Saya ingin tidak dicela di hadapan manusia. Lalu dengan izin Allah diusaplah oleh malaikat ini orang yang berpenyakit atau botak ini, tumbuh rambutnya. Setelah tumbuh rambutnya ditanya lagi, ayyul mali ahabbu ilaika, harta apa yang paling kamu inginkan? Lalu orang ini menjawab, saya menginginkan al-baqar, sapi. Lalu diberikanlah oleh Allah melalui malaikat ini seekor sapi. Lalu malaikat berdoa kepada Allah, barakallahu laka wa fiha, semoga Allah memberkahimu dan apa yang telah kamu diberikan oleh Allah kepadamu. Datang malaikat kepada yang ketiga lagi, a'ma. A'ma ini orang yang buta. Lalu ditanyakan sama seperti keadaan yang sebelumnya, ayyu syai'in ahabbu ilaika, apa yang kamu inginkan? Lalu dia menjawab, saya menginginkan Allah mengembalikan penglihatan saya, agar saya bisa melihat kembali. Lalu diusaplah oleh malaikat ini dengan izin Allah, orang yang buta awalnya tadi sembuh kembali. Setelah sembuh, ditanyakan kepada dia, ayyul mali ahabbu ilaika, lalu harta apa yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, al-ghanam, kambing. Lalu diberikanlah kepada orang ini kambing. Lalu berdoalah malaikat kepada orang tersebut, kepada Allah untuk orang tersebut, barakallahu laka wa fiha, semoga Allah memberkahimu dan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Selang beberapa waktu kemudian malaikat ini datang kembali, tapi menjelma sebagai bentuk yang masing-masing di awal tadi. Datang malaikat kepada orang yang berpenyakit kulit, keadaannya seperti orang berpenyakit kulit. Bahkan ditanyakan kepada orang yang sudah diberikan kekayaan, diberikan kesembuhan melalui penyakit kulitnya tersebut, wahai Tuan, saya adalah musafir, tidak ada yang menolong saya selain Allah dan engkau. Tolong bantu saya, berikan kepada saya satu ekor onta. Lalu apa kata orang yang telah diberikan kekayaan melalui onta-onta yang banyak tadi itu? Al-hukuk kasirah, saya masih mempunyai banyak tanggungan, tak bisa saya memberikan harta saya kepadamu. Lalu malaikat ini berdoa kepada Allah, semoga Allah mengembalikan keadaanmu kepada seperti semula. Semula dia adalah orang berpenyakit kulit, jelek, dipandang hina di hadapan manusia. Setelah itu diberikan kekayaan, sombong pula lagi. Yang kedua, datang kepada orang yang berpenyakit atau tidak tumbuh rambut di kepalanya ini. Lalu ditanyakan seperti yang sama, diminta seperti hal yang sama, datang seperti keadaan botak pula. Lalu diminta seekor sapi, dia juga tidak mau memberikan. Alasannya sama, hak saya masih banyak, ini karena ilmu saya, ini karena kepandaian saya mencari uang dan lain sebagainya. Lalu datang dia kepada orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini awalnya adalah buta, disembuhkan oleh Allah, diberikan kekayaan, tapi dia menjadi orang yang bersyukur. Diminta satu ekor kambing, saya butuh kambing engkau satu ekor, saya adalah musafir, tidak ada yang bisa menolong saya selain Allah dan engkau, tolong bantu saya. Apa kata orang yang ketiga ini? Ambillah, berapa yang kau butuhkan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu malaikat mengatakan kepada orang ini, innallaha yarda
angka, Allah redha kepada engkau, wasakhita an sahibaika, dan Allah murka kepada dua orang sahabatmu. Masyiral muslimin, apa makna dan kandungan dari hadis ini? Ternyata Bapak Ibu, kemuliaan seseorang adalah dengan bersyukur dan sabar. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, khoslatani man kana fihi kataballahu syakiran sabiran. Ada dua hal, dua ketentuan yang kalau seseorang mempunyai kedua-duanya, maka dia dicatat di sisi Allah sebagai syakiran sabiran, sebagai orang yang bersyukur dan sebagai orang yang bersabar. Pertama adalah man nazara fi dinihi illa man huwa fawqahu. Orang yang melihat dalam urusan agamanya, dalam urusan ibadahnya, dalam urusan baca Qur'annya, dalam zikirnya, dalam kebaikannya, kepada orang yang lebih dari dia. Jadi melihat urusan agama, soleh seseorang itu lihat kepada orang yang lebih dari kita. Faqtadabih, lalu dia ikuti, maka dia adalah orang yang mulia di sisi Allah. Yang kedua, man nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu. Orang yang melihat kalau kepada urusan dunia kepada orang yang lebih rendah dari dia. Lalu fahamidallah, lahir dalam dirinya sifat memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Maknanya apa? Ketika kita menganggap diri kita masih lalai dan ada kita lihat anak kecil yang hafal Quran, rajin ke masjid, rajin berzikir, harusnya timbul di dalam diri kita, kita mesti lebih daripada itu. Kita ingin mengikuti seperti itu. Ketika kita melihat urusan dunia, hindarkan keluh kesah. Kalau toh ternyata selama ini kita masih punya mobil, alhamdulillah, sebab masih banyak saudara-saudara kita yang kian kemari pakai motor. Yang kalau hari hujan dia kehujanan. Kalau kita punya motor, alhamdulillah, masih banyak saudara kita yang masih jalan kaki. Bahkan satu keluarga pun satu motornya, kadang-kadang rusak pula. Alhamdulillah, lahir sifat syukur. Kalau dua ini sudah ada di dalam pribadi orang beriman kepada Allah, maka inilah iman yang menakjubkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ajaban li amril mu'min, sungguh sangat mengherankan perkara orang beriman. Inna amrahu kullahu khair, seluruh urusan orang beriman itu adalah baik. Walaisa zaka li ahadin illa lil mu'min, tidak didapati hal demikian melainkan kepada orang beriman. Pertama adalah in asabathu syarra syakara. Orang kalau diberikan ujian oleh Allah, musibah, asabathu itu maknanya adalah ditimpakan kepada dia kebahagiaan, kegembiraan, lalu yang lahir dalam dirinya adalah syakara, sifat syukur. Dia terus dengan nikmat Allah itu mendekatkan diri kepada Allah. Inilah makna nikmat. Tapi kalau makin banyak nikmat, makin banyak harta, makin jauh dari Allah, itu namanya laknat atau niqamah dengan kaf, kutukan dari Allah. Bisa bermakna istijraj, bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu darra, kalau diberikan musibah, ujian berupa keburukan, maka yang lahir dalam dirinya adalah sabara. Ternyata Allah sayang kepada dia, diuji dia karena dia adalah orang yang mampu. Fakana khairallah, itulah yang terbaik bagi orang beriman. Jadi orang beriman dalam kehidupan di dunia ini, kalau dua hal ini tetap lazim dalam dirinya, ketika dapat nikmat lahir sifat syukur, ketika diuji oleh Allah, apakah itu ujian itu berupa ujian yang kecil atau ujian yang lebih berbahaya, itu ujian yang besar. Ujian yang kecil tak apa-apalah, tanda kita beriman kepada Allah. Menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ada dua jenis ujian dalam kehidupan manusia. Ada ujian yang kecil dan ada ujian yang besar. Ujian yang kecil adalah berupa banjir, longsor, gempa bumi, kemiskinan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, itu masih ujian yang kecil. Makanya Allah mengatakan, walanabluwannakum bisyai'in, kami uji kamu dengan sesuatu. Sesuatu itu bisa bermakna enteng, kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ujian yang besar inilah yang berbahaya, ma'asyiral muslimin. Apa ujian yang besar? Di saat seseorang dalam kehidupan di dunia ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal,
namun dia tidak melakukan amalan dan mati dalam keadaan tidak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah musibah yang paling besar. Dan seberapapun itu musibah, masih kecil kita terima dalam kehidupan ini. Kalau toh ternyata selama ini kita kurang beribadah, malas datang ke masjid, masih ada kesempatan bagi Allah, bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan amal ibadah kita, agar jangan sampai musibah yang kedua, musibah yang besar terjadi di dalam diri kita. Apa itu? Ketika kita pergi meninggalkan kehidupan dunia, mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan tidak membawa bekal untuk menuju dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna dari hadis yang telah kita bacakan tadi, yang telah kita jelaskan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita. Ternyata manusia dalam kehidupan di dunia itu tidak sama levelnya. Ada orang yang kaya, untung orang kaya. Kenapa dia disebut kaya? Karena ada orang miskin. Seorang guru tak sebut guru kalau tak ada muridnya. Seorang ayah tak disebut ayah kalau tak punya anak. Maka demikian pula lah halnya dalam kehidupan ini. Allah Maha Adil. Kenapa Allah ciptakan ada yang miskin, Allah ciptakan ada yang kaya, dan ada pula yang miskin dalam kehidupan di dunia ini, agar kita saling memahami sesama manusia. Orang kaya sadar dengan kekayaannya, maka wajib berzakat, wajib berinfak, wajib membantu fakir miskin. Orang miskin pun dengan kekuatan doanya kepada Allah, itulah yang menjamin, yang membuat mungkin saja di negeri kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang kaya dan orang miskin sudah melakukan hal demikian. Maka masyarul muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apapun keadaan kita, tetap dekatkan diri kepada Allah. Jangan karena kekurangan harta, jangan karena kita banyak masalah dalam kehidupan di dunia ini, lantas mencari jalan pintas. Ada orang gara-gara masalah keluarga bunuh diri. Ada orang gara-gara masalah sepele dengan orang tuanya, tak disapa orang tuanya, rugi dunia, rugi akhirat. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan Allah senantiasa menanamkan di dalam diri kita dua sifat ini. Ketika dapat nikmat, lahir sifat syukur, dan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang ada di dalam diri kita adalah lahir sifat sabar, menerima apa ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar, perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah